Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua belah pihak yang telah hadir. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wandi SHMH CPN. Saya bertugas sebagai mediator dalam pertemuan ini. Sebagai mediator, saya tidak berpihak pada salah satu. Tugas saya adalah memfasilitasi percakapan agar permasalahan jadi bisa diselesaikan dengan cara damai, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak. Perlu saya ingatkan, segala sesuatu yang dibicarakan di ruang mediasi ini bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan menyelesaikan masalah. Saya harap kita semua dapat berbicara dengan tenang, saling menghargai, dan terbuka dalam menyampaikan pendapat. Apakah Bapak Fatah dan Bapak Sahrul bersedia mengikuti proses mediasi ini dengan baik? Bersedia, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Untuk memulai mediasi ini, saya persilakan kepada Bapak Fatah untuk menyampaikan perkara dari sudut pandang Bapak. Silakan. Terima kasih. Saya sebelumnya ini beliau itu ada bikin ini sama saya jual beli barang 950. Dan Pak Sahrul itu janji sama saya untuk pelunasan itu paling lama 30 hari kerja. Oke, betul? 30 hari kerja. Nah, tapi sampai 2 bulan itu nggak ada masuk sama sekali ke saya. Saya udah coba hubungi Pak Sahrul, saya kasih keringanan, oke, Bapak ansur saja, saya bolehkan. Tapi sampai masuk bulan ketiga itu nggak ada kemajuan sama sekali. Sampai saya itu harus ngeluarin modal lagi untuk menutupi yang ini. Kalau gitu kan saya jadi rugi, Pak. Betul nggak? Terima kasih atas penjelasannya. Sekarang saya persilakan kepada Bapak Sahrul untuk memberikan tanggapan dan penjelasan tentang pendapat Bapak Fatah tadi. Baik, terima kasih Pak Moderator. Benar, saya memang belum bisa melunasi sesuai waktu yang disepakati. Kenapa saya tidak bisa melunasi sepakatnya atau tidak mengatur? Gini, moderator, usaha saya itu waktu itu mengalami kerugian besar. Nah, jadi tidak sedikit logika, saya mau bayar kayak apa kan gitu. Nah, dari pihak saya, pertama lagi terjadi karena kendala keuangan di rumah, jadi keluarga saya mengalami keuangan, kan juga ada anak sekolah, uang sehari-hari. Nah, belum yang harus masukkan lagi yang terhambat oleh karena perusahaan itu. Nah, jadi karena itu saya tidak bisa mengatur dan tidak bisa bayar uangnya. Baik, Baik. ya. Mari saya akan merangkum dari pihak Bapak Fatah. Ini misalnya adalah keterlambatan pembayaran yang merugikan usaha. Jadi pihak Bapak Sahrul, keterlambatan terjadi karena ada kendala keuangan, tetapi masih ada itikat baik untuk melunasi. Kapan? Pertanyaannya, Oke, saya jawab dulu nih ya. Dia nanya kapan? Kan saya sudah jelaskan pada moderator. Dan moderator kita kan di sini kan sebagai pendengar dari permasalahan kita. Betul. Nah, saya sudah jelaskan sebenarnya permasalahan kita, permasalahan saya itu kendala dari keuangan. Betul. Ketika Saya kasih keringanan ini, di sini. Saya kasih iya, keringanan. saya paham. Tapi kan saya lihat kondisi saya dulu. Saya kasih keringanan di sini. saya akan beri pertanyaan kepada Bapak Fatah. Apakah Bapak Fatah bersedia untuk memberikan kelonggaran waktu kepada Sahrul dengan syarat tertentu? Dari awal saya juga udah kasih keringanan, Pak. Tapi kali ini karena memang benar-benar ketemu sih. Kemarin kan hanya via telepon gitu ya. Udah ketemu orangnya. Kalau memang benar-benar gitu, adanya seperti itu, oke. Tapi dengan catatan gini, Pak, harus jelas benar-benar diangsur sekian misalnya.
Karena itu nominal bukan sedikit juga bagi saya, Pak. Oke. Baik Bapak Sarul, Ya. gimana tanggapan Anda? Eh, Apakah ya. Anda sanggup memberikan jaminan serta kesepakatan waktu pembayaran yang lebih pasti? Insya Allah saya sanggup. Saya bisa membayar sebagian minggu depan sebagai bukti bahwa keseriusan saya, dan sisanya akan saya cicil Pak Patah selama 3 bulan ke depan untuk jaminan serta kesepakatan waktu pembayaran yang lebih pasti. Mengapa saya bisa bilang begitu, Pak Oka? Kata. Nah, usaha saya udah mulai naik, tidak kayak dulu lagi yang mengalami kerugian besar. Sudah mendapat sedikit uang, jadi bisa saya membayarnya itu auditor, walaupun dengan dicicil. Ya, Pak Fatah, saya balik lagi ke Pak Wata, gimana bisa terima saya tidak dengan cicilan saya itu? Asal saya bisa nerima, asal jelas aja ada masuk ke saya. oke. Baik. Pak Fatah, bagaimana menurut Anda tentang tahun tersebut yang diberikan oleh Pak Farul, yaitu dengan pembayaran sebagian minggu depan, pelunasannya dengan dicicil 3 bulan serta ada jaminan BPKB. Nah, itu bentuk keseriusan saya, Pak Wata. Kalau memang ada jaminan, itu benar-benar jaminan, saya terima. Tapi saya ingin ini buatin bukti apa namanya, surat tertulis yang ditandatangani, biar jadi apa ya, kesepakatan bersama. Biar kalau dia nggak jadi, saya bisa apa lagi. Oke. Baik. Itu permintaan yang wajar. Sarul, apakah Anda setuju jika kita buatkan kesepakatan tulis dan ditandatangani bersama? Ya, saya sangat setuju, Pak Wata. Baik sekali. Mari kita sepakat secara rinci. Pertama, pembayaran tahap awal sebesar 10 juta rupiah Ya. dilakukan minggu depan. Gimana? Ya. 2, sisa 40 juta dicicil selama 3 bulan, yaitu masing-masing 13 juta per bulan. Ketiga, BPKB kendaraan sebagai jaminan akan diserahkan kepada Bapak Fatah dan akan dikembalikan setelah pelunasan selesai. Ya, Pak. Keempat, apabila proses cicilan Sahrul kembali terjadi, maka Bapak Fatah berhak menempuh jalur hukum. Apakah kedua pihak setuju dengan poin-poin tersebut? Ya, setuju, Pak. Oke, baik. Karena itu yang memang Oke. yang terbaik lah. Saya. Oke, alhamdulillah kita berhasil mencapai kesepakatan. Artinya mediasi ini dinyatakan berhasil. Setelah pertemuan ini, saya akan membantu bapak-bapak membuat berita acara kesepakatan tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak sebagai bukti yang sah. Saya berharap kedua pihak melaksanakan isi kesepakatan dengan penuh tanggung jawab, terutama Bapak Agil. Dengan demikian hubungan baik tetap terjaga dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Ya. Oke, terima kasih atas kerjasama yang baik dari kedua pihak. Dengan ini mediasi kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Pak.